Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi berbasis Microsoft Excel, yaitu aplikasi Excel akuntansi kantor notaris versi 1.21. Perlu diketahui bahwa aplikasi Excel akuntansi notaris versi 1.21 adalah aplikasi Excel yang bisa berguna untuk membuat pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi di dalam usaha kantor notaris. Aplikasi ini cukup simpel dan sederhana karena hanya dengan menyesuaikan COA dan melakukan pencatatan jurnal, nanti secara otomatis akan menghasilkan output berupa neraca saldo, buku besar, neraca lajur, buku besar penyesuaian, laba rugi, lalu ada perubahan modal dan neraca. Ya, meskipun begitu, dengan aplikasi ini sudah cukup ya membantu para user atau accounting dalam mencatat dan membuat pelaporan transaksi keuangan yang terjadi di dalam usaha kantor notaris. Nah, bagaimana konsep aplikasi ini? Silakan tonton terus video ini hingga tuntas. Namun sebelum lanjut, mohon untuk kesediaannya melakukan like dan subscribe ya channel ini agar channel ini dapat berkembang dan dapat terus menyajikan konsep-konsep aplikasi berbasis Microsoft Excel. Oke, langsung saja di layar desktop saya sudah ada form login aplikasi Excel akuntansi notaris. Saya langsung masuk saja di sini user user. Lalu di sini saya input password, lalu saya login. Nah, ini adalah menu company profile ya, atau data notaris ya. Di sini sudah ada nama notaris, NPWP notaris, alamat dan lain sebagainya ya di sini. Lalu di sini ada menu-menunya, ada menu setting, menu input dan output, ada menu jurnal, di sini ada filter output, ada menu rincian, ada menu report, ada kontrol piutang dan invoice. Di sini ada menu setting ya. Di sini ada menu setting COA. Di sini saya berikan contoh. Di sini COA-nya ada macam-macam nama akun ya. Nama akun ini bisa user ubah ya. Di sini sudah ada beban penerimaan negara bukan pajak ya di sini. Khusus untuk notaris biasanya ini beban penerimaan bukan pajak yang biasanya ada di dalam kantor notaris. Nah, di sini. Di sini ada dimulai dari kas, lalu ada piutang, di sini ada persediaan, lalu ada beban dibayar di muka, ada aktiva tetap, ada utang, ekuitas dan modal, lalu ada pendapatan usaha, ada beban usaha ya, lalu di sini ada biaya ADM dan umum, lalu di sini ada pendapatan di luar usaha dan beban atau biaya di luar usaha, lalu beban pajak daerah, beban pajak pusat, dan beban penerimaan negara bukan pajak ya di sini. Nah, di sini bisa diubah-ubah ya teman-teman. Di sini bisa diubah-ubah. Misalkan di sini HPP lainnya saya ganti aja namanya beban usaha lainnya ya. Beban usaha lainnya. Nah, seperti itu nih bisa diubah-ubah ya sesuai dengan kebutuhan. Oke, langsung saya klik back. Di sini ada status rekanan ya. Ada status rekanan ini nanti nyambungnya itu ada di sini. Di data rekanan pada saat kita menginput data mitra-mitra dari rekanan notaris itu sendiri. Ya, di sini. Nah, nanti akan masuk di sini. Ya. Ini data ini berasal dari ini. Status rekanan ini ya. Oke. Nah, ini hanya sebagai pencatatan saja nih dua ini. Tapi kalau ini sangat berpengaruh sekali di dalam pelaporan transaksi keuangan di dalam notaris itu. Oke, saya klik back saja langsung. Di sini ada input dan output. Di sini ada input kas masuk ya. Di sini disediakan input kas masuk dan input kas keluar itu tujuannya untuk membackup ya ketika nanti di dalam notaris itu tidak ada kwitansi ya, jadi bisa menggunakan ini
ya, sebagai pengganti kwitansi yang hard copy. Jadi ini soft copy-nya ya. Di sini kalau input kas masuk, nanti dia akan ngeling di sini bukti kas masuknya. Ya, ini bukti penerimaan kas. Lalu di sini kalau misalkan input kas keluar, maka di sini bukti kas keluarnya ada di sini seperti ini. Ya. Ini sebagai pengganti saja ya. Oke, langsung saya klik back. Di sini ada jurnal. Ada jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Di sini ada jurnal umumnya ya. Di sini misalkan di sini ada, di sini masih data lama ya. Misalkan di sini saya ubah menjadi beban jasa notaris misalkan begitu. Lalu di sini ada pendapatan apa ya? Pendapatan jasa notaris gitu. Nah, ini saya ganti semua dulu. Di sini ada beban jasa notaris. Saya ubah dulu semuanya. Di sini saldo kas setelah beban jasa notaris. Lalu di sini pendapatan jasa notaris, saldo kas setelah pendapatan jasa notaris. Lalu di sini ada saldo kas setelah beban jasa notaris. Ayo ubah-ubah dulu ya. Di sini pendapatan jasa notaris lagi. Ini bisa di input apapun ya di sini ya keterangannya. Lalu di sini ada saldo kas setelah pendapatan jasa notaris. Lalu di sini beban jasa notaris. Beban jasa notaris, saldo kas setelah beban jasa notaris. Lalu di sini ada apa lagi nih? Di sini ada pendapatan jasa notaris. Lalu di sini saldo kas setelah pendapatan jasa notaris. Lalu di sini saya ganti lagi beban jasa notaris. Saldo kas setelah beban jasa notaris. Lalu di sini ada gaji notaris. Kan gitu ya. Saldo kas setelah gaji notaris. Lalu di sini ada apa lagi nih? Sebentar. Saya cek dulu ya. Oke, misalkan di sini saya tambahin ya. Di sini saya tambahkan misalkan tanggal 30 di tanggal yang sama. Sebentar, di sini ada tanggal yang sama. Misalkan saya masukkan ini aja. Saya copy, ini bisa di copy nih ya, teman-teman. Tanggal yang sama di sini ada beban PNBP. Pembuatan
apa namanya, yayasan. Lalu di sini PNBP, di sini misalkan bukti pembayaran 01 misalkan seperti itu. Di sini saya masukkan saja beban ya. Ada tinggal pilih di sini pendirian untuk pendirian perubahan pembubaran yayasan. Nah, karena di sini beban ya, kita lihat di sini. Maka kita debit. Misalkan ada misalkan 5 juta ya. Oke, lalu di sini Bank Mandiri, saldo Bank Mandiri setelah beban PNBP pembuatan yayasan. Di sini BP-nya sama, Bank Mandirinya kita kredit sebesar 5 juta. Oke. Nah, di sini bisa kita cek. Saya cek dulu. Di sini jurnal penyesuaian dilakukan untuk melakukan penyesuaian jurnal ya. Sini saya lewatin aja, langsung saya cek di sini, kita filter output. Oke. Di sini kalau misalkan dipilih all, artinya nanti report akan menyajikan laporan dari mulai awal bulan hingga akhir, dari awal tahun hingga akhir tahun ya. Kalau misalkan reportnya, periode lapornya kita pilih Januari, maka aplikasi ini akan menyajikan laporan untuk periode Januari saja. Ya. Lalu di sini kita klik all aja dulu. Lalu saya mau cek untuk nama akunnya di sini Bank Mandiri ya. Historis kas Bank Mandiri, saya lihat di sini ada menu rincian buku besarnya. Nah, ini adalah buku besar untuk nama akunnya Bank Mandiri. Nah, di sini kita bisa lihat ya, masuk di sini tuh. Yang tadi kita input saldo Bank Mandiri setelah prefer. Ya. Di sini yang tadi diinput saldo Bank Mandiri setelah beban PNBP pembuatan yayasan, nih tuh masuk 5 juta. Jadi saldo kas tinggal sekian ya. 387.504.500, jadi sudah otomatis. Lalu di sini ada neraca saldo. Bisa dicek di sini. Ini neraca saldonya. 387.504.500 di kas Bank Mandiri. Bisa cek di sini. 387.504.500. Sama ya. Neraca saldonya. Nah, di sini kita cek lagi untuk PNBP apakah sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk ya. PNBP pendirian atau perubahan pembubaran yayasan 5 juta. Nah, sehingga di sini hasilnya tetap balance 771.400, di sini 771.400. Oke. Lalu di sini saya klik back, ada buku besar penyesuaian. Ya, nah ini buku besar penyesuaiannya. Karena tidak ada penyesuaian, maka dia akan menghasilkan penyesuaian dari catatan neraca saldo. Ya, ini referensinya. Tapi kalau ada penyesuaian, nanti di bawahnya ada penyesuaiannya berapa. Nanti di sini ada saldonya tinggal berapa, ya, otomatis. Oke, klik back. Di sini ada neraca lajur ya. Nah ini neraca lajurnya. Nih. Neraca lajur. Tuh sama ya. Oke, lalu saya klik back. Di sini saya back lagi. Di sini ada report ya. Di sini ada report buku besar ya. Jadi buku besar ini bisa dicetak ya. Di sini nama akunnya tuh lihat Bank Mandiri ya. Nih. Lalu di sini ada buku besar penyesuaian ya. Saya klik back. Klik back. Lalu di sini ada report neraca saldonya. Nah, ini nih. Report neraca saldo. Ya. Ada 3 lembar tuh. Lalu saya klik back, di sini ada report neraca lajur, nih sama ya, report neraca lajur. Lalu di sini saya klik back, lihat report laba rugi di sini.
Nih, pendapatan jasa notaris 209 juta. Nih. Beban jasa notarisnya sudah otomatis 56.250. Ini adalah laba ruginya ya. Nah, laba rugi setelah pajak sekian, 95.104.500. Kita lihat sebentar. Nanti dia akan otomatis masuk ke dalam sini. Dia perubahan modal sebesar berapa? 95.104.500 tuh. Ya. Jadi modal akhirnya yang awalnya 500 juta menjadi 590.104.500. Saya klik back, di sini ada neraca. Nah, ini neracanya. Nah, neracanya 650.104.500. Oh, 650.104.500. Jadi sudah otomatis ya. Ini laba ruginya nih. Laba rugi berjalannya. Ya. Jadi sudah otomatis, yang penting bisa jurnal aja sih gitu. Saya klik back. Nah, di sini ada kontrol piutang. Nah, kontrol piutang ini untuk mengetahui berapa hutang piutang, hutang dan piutang yang ada di dalam notaris itu. Nih, jadi nanti dia akan muncul di sini berdasarkan yang kita pilih. Kita mau pilih piutang apa gitu. Kalau kita pilihnya piutang staf notaris PPAT, di sini saldonya tinggal 1.500.000. Lalu di sini ada input tagihan ya. Input tagihan. Lalu di sini ada surat konfirmasi piutangnya. Nah, ini dia. Ya, misalkan di sini saya ubah 31 Januari, di sini saya ubah piutang usaha di debit 1.500.000 karena tadi anunya 1.500.000 ya. Di sini 15 juta tuh. Nah, 1.500.000. Nah, nanti dia akan muncul di sini di surat konfirmasi piutang. Nah, seperti ini ya. Tuh. Ya. Oke, seperti itulah konsep aplikasi Excel akuntansi notaris. Jadi sangat simpel dan sederhana. Intinya kalau mau menggunakan aplikasi ini yang penting bisa melakukan jurnal. Nah, kalau teman-teman tidak bisa melakukan jurnal, nanti bisa saya pandu bagaimana cara menjurnalnya ya kan, belajar ya. Nanti saya ajarkan bagaimana cara menjurnal. Dan buat teman-teman semua yang ingin memperoleh aplikasi Excel akuntansi notaris versi 121 ini, silakan hubungi saya di nomor yang ada di deskripsi video ini. Silakan telepon saya, WA saya, atau lewat email juga bisa ya. Pasti akan saya layani. Oke, dari saya cukup sekian. Salam media Excel dan aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.